God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. God spoke. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Kita percaya Tuhan ada di tengah kita, amin saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap nafas yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorakan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan dengan segala ucapan syukur, sorak-sorai dan puji haleluya hanya untuk Kau pagi hari ini, Yesus. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satu
lebih lagi untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin saudara. Biarkanlah rohmu semakin menyala dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah roh-Mu Tuhan yang selalu membakar setiap kami Tuhan. Membakar setiap roh kami. Lah kami mau terus berlari. Kami mau terus berjalan Tuhan. Bersama dengan-Mu Tuhan. Sampai setiap rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Sampai setiap tugas kami selesai. Sampai seluruh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas setiap hidup kami. Gereja kami, kota kami dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah sukacita kami, dan Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan, dan kami bawa penghormatan tertinggi pagi hari ini yang untuk Engkau Yesus. Kau Allah yang layak, Kau yang layak terima pujian, pengagungan, hormat, syukur kami Tuhan. Nyatakan kekaguman kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku kagum akan-Mu Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan umat-Mu pagi hari ini, kagum kepadamu Tuhan, kagum hormat akan Engkau Yesus, kagum hormat akan Engkau, layak dipuji, layak ditinggikan, penghormatan tertinggi bagi Engkau Tuhan pagi hari ini, kagum akan-Mu, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, haleluya Yesus, hormat bagimu anak domba Allah akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku Kami mengagumi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, karena janji-janji-Mu yang indah atas hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membuka diri, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan apa yang kami boleh dengar pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang belum dapat hadir saat ini, Tuhan jamah. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Buat mereka yang sedang dalam kesibukan, Tuhan berkati usahanya. Supaya di minggu-minggu mendatang kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Bersama-sama kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, karena hamba-Mu ini bukan siapa-siapa. Dan kiranya firman yang disampaikan beserta penjelasan-penjelasannya semuanya merupakan pewahyuan daripada Engkau dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan kami berdoa.
Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur kita pagi ini boleh kembali berkumpul. Sementara banyak dari antara kita yang berhalangan hadir. Firman pagi ini temanya adalah 3 salib, 1 keputusan. Kemarin kita baru merayakan Paskah dan ini adalah satu hal yang ada kaitannya dengan Paskah. Pada peristiwa penyaliban, di sana sebelum penyaliban ada hal yang kontroversial. Ada sebuah keputusan yang harus dibuat, yaitu ketika di hadapan Pilatus diperhadapkan pada pilihan untuk membebaskan Yesus atau membebaskan Barabas si penjahat. Kalau kita boleh baca di dalam Lukas 23 ayat 13 hingga 21. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Jadi 1, Yesus tidak bersalah. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi pada hari raya itu pemerintah harus melepaskan 1 orang tahanan. Pilihannya adalah melepaskan Yesus yang tidak berdosa atau Barabas si penjahat. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Jadi sejak awal sudah diperhadapkan pada 2 hal. Memilih yang jahat atau memilih yang baik. Tetapi bahkan imam-imam, pemuka agama, itu mereka lebih memilih untuk menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas. Tragis sekali, bukan? Mereka mengajarkan kebaikan di rumah-rumah ibadah. Tetapi yang dipilih adalah mereka melepaskan penjahat daripada melepaskan Yesus. Namun peristiwa ini tidak lepas daripada apa yang menjadi rancangan dari Allah dalam penebusan umat manusia. Yesus melawan Barabas adalah cerminan dari pilihan setiap orang, pilihan kita, pilihan saya juga. Pilihan antara tetap memelihara kekudusan atau dosa. Sebelum ketiga salib itu ditegakkan, ada sebuah pengadilan. Tadi sudah disebutkan bahwa Pilatus memberikan pilihan Yesus atau Barabas. Manusia memilih dosa.
Manusia memilih membebaskan Barabas. Padahal sudah tahu bahwa Barabas itu adalah simbol dari kejahatan, kekacauan, dan dosa. Tapi itulah yang terjadi. Justru itulah yang disukai. Dan ironisnya, mereka lebih memilih untuk menyalibkan Yesus, yang adalah sang kebenaran itu. Seringkali dalam kehidupan kita juga diperhadapkan antara dua pilihan. Melakukan yang benar dan melakukan secara tidak benar. Kadang kedagingan kita yang lebih menang. Kita memilih jalan yang gampang meskipun tidak jujur. Dibanding jujur tetapi perjalanan itu akan panjang dan sulit. Pada saat Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat, ada dua statement. Penjahat yang pertama menghujat dia. Sementara penjahat yang kedua, yang pertama kita bisa lihat dari Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dan penjahat yang kedua berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan jawaban Yesus sangat tegas kepada orang yang kedua ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalau kita memperhatikan hari-hari ini, semakin jelas bahwa sebenarnya dunia ini hanya dibagi dua kubu. Kubu yang mau menerima Yesus dan kubu yang menolak Yesus. Dari orang-orang yang menerima Yesus, sudah bisa dipastikan bahwa dia memilih tidak mengikuti dunia. Padahal kita tahu bahwa iblis adalah penguasa dunia. Orang yang menerima Kristus itu memiliki kesadaran diri dan jujur bahwa dirinya berdosa, bahwa dirinya tidak layak, bahwa dirinya pantas menerima hukuman itu. Penjahat yang satu tidak membela diri, dia enggak bilang bahwa dirinya baik. Malah dia menegur temannya, "Kita memang layaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Kita yang berkumpul di tempat ini saat ini adalah sebagian dari orang-orang yang memang sadar diri bahwa kita ini tidak layak untuk menerima anugerah. Tetapi Tuhan mengasihi hidup kita dan kita mau berserah kepadanya. Yang kedua, orang yang menerima Kristus adalah orang yang mau mengakui otoritas Kristus. Sekalipun pada saat itu Yesus sama-sama digantung di atas kayu salib. Sama-sama menghadapi kematian. Tetapi penjahat yang satu, dia tetap percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dia akan datang sebagai raja. Maka dia menyerahkan dirinya. Maka dia bilang, "Yesus, ingatlah aku pada saat engkau kembali sebagai raja." Dia hanya titip dirinya. Dia enggak menuntut Yesus bawa saya dan sebagainya, enggak. Dia hanya titip agar dirinya diingat saja. Artinya orang ini mempunyai iman bahwa Yesus yang disalib bersama-sama dengan dia adalah seorang yang tidak bersalah, tidak mempunyai dosa. Yang ketiga, orang yang menerima Kristus
itu fokus pada hubungan yang kekal. Dia paham bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tetapi karena Yesus, dia tahu dia adalah Sang Raja, dia adalah anak Allah. Maka fokusnya adalah kehidupan di masa yang akan datang. Dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan mati, secara fisik dia akan mati. Oleh sebab itu dia minta kepada Yesus, ingatlah akan aku. Nah, bagaimana dengan kita di tempat ini? Apakah kita memilih menjadi orang yang pertama atau yang kedua? Yang mau sadar diri, mau menerima bahwa aku ini orang yang berdosa, aku membutuhkan juru selamat, dan inilah Yesus Kristus, Raja yang mau turun ke dunia, yang mau menyelamatkan hidup saya. Yang keempat, orang yang menerima Yesus adalah orang yang mau berserah sepenuhnya pada anugerah. Kita tidak layak, tapi Sang Raja itu turun ke dunia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi penebus bagi dosa kita. Allah itu adil, Allah itu maha kuasa. Tetapi ada sebagian orang yang berkata, kalau Allahmu itu berkuasa dan maha kuasa, bukankah mudah dia menghapuskan dosa? Allahmu tinggal berkata, dosamu diampuni, maka selesai, tidak ada lagi. Tetapi Allah itu tidak bisa membatalkan apa yang sudah difirmankannya. Oleh sebab itu, penebusan itu dilakukan. Harus ada darah yang tercurah untuk menjadikan orang-orang percaya itu bisa diselamatkan. Next, yang terakhir adalah orang yang mau menerima Kristus adalah orang yang berani mengambil sikap. Apalagi di keluarga-keluarga di mana mayoritas keluarganya bukan pengikut Kristus. Dia sendiri tampil di sana. Banyak yang terjadi, orang itu diusir, dianiaya, bahkan hampir dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Tetapi ketika hatinya sudah tersentuh oleh Kristus, dia lakukan apa saja. Dia berani mengambil sikap, berani mengambil resiko. Dan enggak sedikit yang kita lihat belakangan ini, baik itu di dalam negeri sendiri maupun di luar. Terutama di negara-negara yang mayoritas memang orang-orang yang tidak mau menerima Kristus. Mereka dianiaya, mereka dibunuh. Di Iran sendiri berapa juta orang percaya meninggal. Hanya karena mereka tidak mau meninggalkan Kristus. Mereka dianiaya. Oleh sebab itu, ketika pemerintahannya ditumbangkan saat ini, apa yang terjadi? Rakyat yang tadinya tertindas, terutama para wanita, mereka mulai membuka diri, meninggalkan atribut yang mengikat mereka. Bahkan menggantikan benderanya dengan bendera yang baru. Dan banyak dari masyarakat Iran hari-hari ini kembali kepada Kristus. Jadi keberanian di dalam mengambil sikap menunjukkan jati dirinya bahwa aku ini mengikut Kristus selalu akan menuai resiko. Menerima Kristus seperti penjahat kedua adalah tentang kerendahan hati untuk mengakui bahwa dirinya berdosa. Memiliki iman untuk melihat kedaulatan Tuhan serta keberanian untuk berserah pada anugerahnya. Tuhan tidak melihat kita dulu siapa.
sekotor apapun kita. Tetapi pada saat kita mau menerima, mau berserah diri kepada Tuhan, Tuhan jauhkan dosa-dosa kita. Nah, apa yang terjadi pada saat di Golgota? Golgota ada 3 salib di sana, ada 2 keputusan, dan ada 1 janji hidup yang kekal. Keputusan yang diambil oleh penjahat pertama, di mana dia lebih banyak menuntut, menolak eksistensi Yesus sebagai Sang Mesias. Artinya dia merasa enggak pantas mendapatkan hukuman itu. Dia merasa tidak berdosa. Dia hanya berfokus pada masalahnya sendiri dan bukan pada Kristus. Kemudian ia menuntut dibebaskan tapi enggak mau bertobat. Banyak juga yang kita lihat ya belakangan. Enak dong kamu sebagai orang-orang Kristen, ada yang nebus dosamu. Jadi besok-besok bisa berbuat dosa lagi, ditebus lagi, berbuat dosa lagi, ditebus lagi. Itu adalah pandangan orang yang tidak mengakui dirinya berdosa. Yang ketiga, orang yang menolak Kristus adalah orang yang terjebak pada mentalitas mayoritas. Maunya keroyokan, gerubiak-gerubiuk gitu ya. Sementara orang yang mengikut Kristus itu lebih dikucilkan. Dan yang paling parahnya orang yang menolak Kristus, apalagi pada saat penyalipan itu adalah dia menolak satu kesempatan yang ada di depan mata. Kesempatan yang harus dilakukan pada akhirnya hidupnya, tetapi dia lewatkan begitu aja. Sementara keputusan yang dibuat oleh penjahat yang kedua, di mana iman yang berserah diri dan bertobat, dia mengaku diri bahwa dia layak dihukum. Dia sadar dirinya tidak berdaya. Dia mengakui otoritas Yesus bahwa dia adalah sang raja meskipun sama-sama di dalam penderitaan, di dalam kelemahan. Kemudian dia berani mengambil keputusan meski di saat terakhir hidupnya, serta memberikan dirinya agar diingat saat Yesus kembali sebagai raja. Golgota adalah simbol yang menunjukkan bahwa jarak antara hidup kekal dan maut itu hanya sejauh 1 keputusan saja. Penjahat yang pertama mati di dalam pemberontakannya. Mati secara fisik, mati kekal. Sementara penjahat yang kedua mati secara fisik. Namun karena janji Yesus, dia akan bangun kembali bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Nah, satu quote yang saya peroleh bahwa salib Kristus adalah garis pembagi antara penolakan yang mengeraskan hati dengan penerimaan yang menyelamatkan jiwa. Bukankah hari-hari ini semakin jelas? Kemarin pastor menjelaskan bahwa penggenapan Alkitab ini dimulai. Bahkan kita mengalami sendiri. Penyerangan di Iran adalah bagian dari pewahyuan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, mari kita panjatkan kita lantunkan satu pujian, dan pujian ini saya juga mau mempersembahkan bagi saudara kita yang saat ini nggak bisa hadir karena berjuang dalam sakit penyakitnya. Gunung yang berpindah,
gunung apa ya namanya ya? Gunung Mukatam. Gunung ini berpindah bukan bergeser, tetapi dia terangkat. Ketika jemaat Tuhan di gereja ortodok itu sujud berdoa, gunung itu terangkat. Bahkan matahari ada di bawah kakinya. Disebutkan di sana, kenapa gunung ini bisa berpindah? Rupanya pemerintahan pada masa itu, Khalifah Al-Mu'iz, dia memberikan satu tantangan. Dia mengutip isi Alkitab yang mana bunyinya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Buktikan kalau bisa. Dan ternyata Gunung Mukatam itu berpindah 3 kilometer kira-kira. Ini ada di tahun 979. Artinya sudah sekian ratus tahun sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi mujizat itu tetap ada. Saya persembahkan pujian ini untuk keluarga Bapak Asmoro yang sedang berjuang untuk pemulihan Ibu Ana. Sekalipun yang tampak di depan mata jauh dari apa yang kita harapkan, tetaplah menjaga iman. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu
Hosana, kudus, 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 jalan-jalanmu, kami berjalan di rencanamu, bukan dalam angan-angan kami sendiri. Anak-anakmu Tuhan belajar berjalan dalam jalan-Mu, rancangan-Mu. Hosana, Hosana, kudus, 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 kudus. Mari saudara berserah kepada jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh juru selamat kita. Haleluya. Jalan yang maha kudus, jalan salib, itulah jalan kebangkitan, jalan kemuliaan. Kudus, 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 kudus. Seperti doamu di Taman Getsemane, sekiranya mungkin cawan itu lalu, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu Bapa. Dan Engkau sudah dengan setia melalui jalan itu, Via Dolorosa, yang berdarah-darah, dan setiap orang juga Engkau tampi begitu rupa. Siapa yang mengikut di jalan sempit mengikut Engkau dan mengambil keputusan meskipun lewat jalan salib, tetapi masuk ke dalam Firdaus pada saat kematian datang. Tetapi juga ada banyak orang yang mengambil jalan yang lebar, meskipun lewat jalan penderitaan akibat dosa, tetapi mengejek Engkau, menolak Engkau, bahkan mencobai Engkau, dan akhirnya tidak selamat masuk ke dalam hukuman. Bapa, kami mau memastikan seluruh jemaat kepunyaanmu ini mengambil jalanmu yang sudah Engkau tentukan, mengikut Engkau sampai akhir, sampai selama-lamanya, sehingga ketika Engkau berkata kepada orang di sebelahmu, pada hari ini juga Engkau masuk dalam Firdaus, maka perkataan itu pula yang Engkau nyatakan kepada kami apabila kelak harinya telah sampai dan umur kami ada di penghujung ketika Engkau hendak memanggil. Ikat kami Tuhan, ikat kami di dalam ikatan perjanjian kudus yang sudah Engkau meteraikan oleh baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan ikatan dari meterai darah Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman. Bapa, seluruh jemaat-Mu ini kami serahkan, jangan ada yang terhilang, tetapi mengaku dosa seperti orang di sebelah-Mu yang berkata, kita ini layak menerima hukuman ini, dan tidak menyembunyikan akan segala dosa kami. Dan ketika kami tersungkur di hadapan-Mu dengan merendahkan hati, Engkau pun membaharui kami di dalam hidup yang baru. Meskipun salib pada saat tertentu, di etapa tertentu itu berat, tetapi Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi ada Engkau. Sehingga ketika Engkau bersama dengan kami, sesuai dengan janji-Mu ketika mau naik ke surga, ketahuilah aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Maka Roh Kudus sertai anak-anak-Mu ini, dari yang tua sampai dengan anak-anak, meteraikan mereka oleh Roh Kudus. Kami sudah mendengar berita-berita tentang penganiayaan, termasuk hamba-hamba-Mu dari gereja AFJF yang juga tidak terluput. Bahkan ada beberapa yang menjadi martir di Somalia
Nigeria, penganiayaan di mana-mana, oleh karena mereka mengikut Engkau dengan setia. Tetapi Tuhan, imannya tidak bisa dipatahkan karena di luar Engkau tidak ada keselamatan. Kudus, kudus, kudus. Bapak, Engkau bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai tanda cinta kami kepadamu. Apa yang hendak kami himpun boleh dipersembahkan bagi Engkau dan akan disimpan secara terhormat. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, oh percaya terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak, meskipun berjauhan tempat, kami ada di Porodadi, tetapi anakmu Bu Ana, Pak Asmoro, berada di Pekalongan. Tapi terhubung oleh Roh-Mu detik ini juga, di menit ini juga. Mari saudara berdoa sama-sama. Segera lapataya pasakaya pataya ma kuria lapataya masakara sigara lapataya barala. Yang bisa mencuci darah orang percaya hanyalah darah Tuhan Yesus. Sakaya pasaya pataya pakarya karya lapataya masakara lapataya. Sakaya pataya pasara lapara lapara labo. Shiralaya masirala barala. Detik ini juga Tuhan terhubung Engkau menjamah anakmu Tuhan. Apapun keadaan anakmu, karena kami percaya pada firman-Mu bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan anakmu. Pada saat pencobaan datang, Engkau berjanji memberikan kekuatan dan kesanggupan sehingga pencobaan itu dapat ditanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri kesanggupan, beri keteguhan. Karena salib yang harus dipikul, di situ ada Engkau, ada Engkau. Oh, shiralalawaya masih. Dan rekaman ini nanti akan dikirimkan oleh anak-anak kami ke Pekalongan, sehingga membawa kepada jamahan Tuhan. Kami semua tidak ada apa-apanya Tuhan, kami sama-sama anak di hadapan-Mu, anak-anak kerajaan. Tetapi urapan-Mu pada rekaman dalam doa kami ini, sebagaimana Engkau mengutus 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan berdoa bersepakat, maka akan nyambung Tuhan, terhubung ke Pekalongan. Begitu juga anak-anak-Mu yang berkumpul dalam ruangan ini, Engkau melihat suka duka mereka, yang bersuka cita oleh karena kelulusan, oleh karena sukses dalam bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dinaikkan mazmur-mazmur, diserahkan persembahan-persembahan, baik nyanyian, baik berupa uang, baik berupa barang, baik
wujud yang lain, tetapi yang sedang mengalami persoalan. Persoalan ditaruh di bawah kakimu yang berlubang paku. Karena Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan orang percaya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemah, yang mengalami keraguan, kesangsian, Kau beri kepastian, kuatkan imannya. Karena inilah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau meteraikan oleh Roh Kudus. Yang berulang tahun Bapak berkati, karena sukacita pertambahan usia, di situ ada pengutusan yang berasal daripadamu. Terima kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, dengan tersenyum percaya kami angkat tangan, mengarahkan hati Engkau hadir menjamah tangan-tangan ini semua Tuhan. Jamah semua. Dicurahkanlah segala berkat penyertaan, keteguhan, kemenangan, kekuatan, pengampunan, penghiburan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia juru selamat kami yang berkorban buat kami dan bangkit, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami sampai kepada hari penghakiman, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.